Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya memberikan latihan soal P3K kompetensi teknis bidan serta kunci jawaban. Langsung ya kita ke soal dan pembahasan. Soal nomor 1. Nyonya R, usia 20 tahun, G2P1A0, hamil 38 minggu, datang ke klinik Pratama mengeluh kenceng-kenceng sudah 4 jam yang lalu. Belum ada pengeluaran air dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, HIS 3 kali dalam 10 menit selama 35 detik. DJJ 134 kali per menit. Periksa dalam pembukaan 6 cm, selaput ketuban utuh, presentasi kepala, penurunan HOTS 3, molase positif 1. Manakah informasi yang menunjukkan kemajuan persalinan? A. DJJ, B. Molase, C. Kontraksi uterus, D. Penurunan kepala janin, E. Pengeluaran cairan ketuban. Jawaban yang tepat yaitu yang D, penurunan kepala janin. Masih ingat ya teman-teman pada dokumentasi melalui partograf di mana pembahasan berdasarkan buku APN yang termasuk dalam kemajuan persalinan adalah pembukaan serviks dan penurunan kepala. Pada partograf terdapat pada satu kolom di mana di situ adanya pembukaan serviks dan penurunan kepala. Oke teman-teman, paham? Next soal berikutnya. Soal nomor 2. Di sini sama ya soalnya dengan nomor 1, di mana Nyonya R usia 20 tahun, G2P1A0, hamil 38 minggu, merasakan kenceng-kenceng sudah 4 jam yang lalu. Kemudian tekanan darah 110/70, HIS 3 kali dalam 10 menit dan lamanya 35 detik, di mana dilakukan pemeriksaan dalam dan pembukaan sudah 6 cm, presentasi kepala, penurunan HOTS 3 dan terdapat molase positif 1. Termasuk dalam fase apakah pada kasus tersebut? A. Kala 1 fase laten, B. Kala 1 fase aktif dilatasi maksimal, C. Kala 1 fase aktif deselerasi, D. Kala 1 fase aktif fase akselerasi atau E. Kala 2 persalinan. Di sini data fokusnya adalah pembukaan 6 cm. Jadi untuk jawaban atau option yang A itu kita eliminasi ya, serta option yang E, kala 2 persalinan. Jadi jawaban yang benar itu yang B, kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Di mana dalam persalinan terdapat 2 fase. Yang pertama adalah fase laten dan fase aktif. Di mana kala 1 fase aktif terdiri dari 3. Yang pertama adalah akselerasi. Yang kedua, dilatasi maksimal, lalu deselerasi. Di mana akselerasi merupakan pembukaan 3-4 cm dan berlangsung selama 2 jam. Lalu, dilatasi maksimal dimulai dari pembukaan 4-9 cm dan berlangsung selama 2 jam. Dalam dilatasi maksimal, kenapa dikatakan dilatasi maksimal? Karena berlangsung sangat cepat ya. Dimulai dari pembukaan 4-9 cm hanya berlangsung 2 jam. Lalu di sini fase deselerasi dimulai dari pembukaan 9-10 cm dan berlangsung lambat. Paham ya teman-teman untuk pembahasan tentang kala 1 fase aktif. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Nyonya R usia 21 tahun, G1P0A0, hamil 38 minggu, datang ke klinik Pratama mengeluh kenceng-kenceng sudah 4 jam yang lalu.
Belum ada pengeluaran air dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, His 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik. DJJ 134 kali per menit, periksa dalam pembukaan 6 cm, selaput ketuban utuh, presentasi kepala, penurunan HOTS 3. Sutura saling tumpang tindih namun dapat dipisahkan. Dalam dokumentasi di partograf dilambangkan dengan angka berapakah molase pada kasus tersebut? A. Simbol 0, B. Simbol positif 1, C. Simbol positif 2, D. Simbol positif 3, atau E. Simbol negatif 1. Jawaban yang tepat yaitu simbol positif 2. Kenapa? Karena di sini pada soal dikatakan bahwa sutura saling tumpang tindih namun dapat dipisahkan. Baik, kita bahas. Di sini ada 4 nilai penyusupan antara tulang atau molase, di mana yang pertama adalah kode 0, artinya adalah tulang kepala janin terpisah, kemudian kode 1 hanya bersentuhan, lalu kode 2 sutura saling tumpang tindih namun dapat dipisahkan, kemudian kode 3 sutura saling tumpang tindih tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemungkinan apabila terjadi sutura saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan adanya tanda dari CPD atau Cephalopelvic Disposisi. Kita juga perlu mewaspadai apabila terjadi penutupan sutura kurang dari 6 bulan. Kita juga perlu mewaspadai ya, jika terjadi sutura menutup kurang dari 6 bulan bisa terjadinya kraniosinostosis. Lalu apabila menutup lebih dari 18 bulan, kita perlu mewaspadai adanya hidrosipalus, sindrom Down, dan kekurangan hormon tiroid. Paham ya teman-teman untuk pembahasan tentang simbol molase. Soal nomor 4. Nyonya R, usia 35 tahun, G4P3A0, hamil 38 minggu, datang ke puskesmas mengeluh kenceng-kenceng sudah 4 jam yang lalu dan telah keluar air dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, His 4 kali dalam 10 menit selama 35 detik, DJJ 134 kali per menit, periksa dalam pembukaan 8 cm, ketuban negatif dan kering atau tidak ada air ketuban. Presentasi kepala, penurunan HOTS 3, sutura saling berdekatan. Dalam dokumentasi di partograf, apakah lambang pengeluaran per vaginam pada kasus tersebut? Ini yang ditanyakan adalah pengeluaran per vaginam pada kasus di atas ya. Opsinya adalah A, K, B, M, C, D, D, C, atau E, U. Jawaban yang tepat yaitu yang A, K ya. Yang artinya adalah kering. Baik, kita bahas. Sesuai dengan kode air ketuban dalam partograf terdiri dari 5 kode, di mana kode U adalah selaput ketuban utuh. Kode J adalah selaput ketuban sudah pecah dan cairannya berwarna jernih. Lalu, kode M adalah selaput ketuban sudah pecah, cairannya berwarna atau bercampur dengan mekonium. Lalu, kode D adalah selaput ketuban sudah pecah, cairannya bercampur dengan darah. Lalu yang terakhir, kode K adalah selaput ketuban sudah pecah dan cairannya tidak ada atau kering. Paham ya teman-teman? Di sini kita menghafal adalah kode U yang artinya utuh, kode J artinya jernih, kode M artinya keruh bercampur dengan mekonium, kode D selaputnya sudah pecah dan bercampur dengan darah, lalu kode K
air ketubannya sudah kering. Perlu teman-teman pahami, di sini banyak yang salah pengertian karena dalam soal biasanya kode K itu adalah keruh. Padahal kode K itu artinya kering. Sedangkan pada soal jika ditanyakan air ketuban keruh dan bercampur dengan mekonium, maka jawabannya adalah M. Paham ya teman-teman? Next, soal berikutnya. Nomor 5, Nyonya R, usia 23 tahun, G2P0A1, hamil 38 minggu, datang ke PMB mengeluh kenceng-kenceng sudah 6 jam yang lalu. Belum ada pengeluaran air dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, HIS 3 kali dalam 10 menit selama 35 detik, DJJ 134 kali per menit, periksa dalam pembukaan 4 cm, selaput ketuban utuh, presentasi kepala, penurunan HOTS 2, sutura saling berdekatan. Tindakan apakah yang tepat pada kasus tersebut? Pada kasus di atas merupakan kasus yang fisiologis, di mana dalam dilakukan pemeriksaan semuanya dalam keadaan normal. Ya, tekanan darah 110/70, HIS juga cukup adekuat, 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik. Kemudian, pembukaan 4 cm, lalu DJJ juga normal 134 kali per menit. Lalu di sini sutura saling berdekatan. Ini juga normal ya, tidak ada tanda-tanda CPD. Lalu tindakannya A. Pasang infus, B. Melakukan rujukan, C. Observasi keadaan umum ibu, D. Memberikan konseling pada ibu tentang proses persalinan, atau E. Mulai melakukan observasi persalinan dengan menggunakan partograf. Di sini jawaban yang tepat yaitu yang E, karena pembukaan sudah 4 cm merupakan fase aktif. Soal nomor 6. Seorang perempuan usia 23 tahun, G2P0A1, hamil 38 minggu, datang ke PMB. Mengeluh kenceng-kenceng sudah 6 jam yang lalu. Belum ada pengeluaran air dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, HIS 3 kali dalam 10 menit selama 35 detik, DJJ 134 kali per menit, pemeriksaan dalam pembukaan sudah 4 cm, ketuban utuh, presentasi kepala, penurunan HOTS 2. Sutura saling berdekatan. Bagaimana batas penurunan kepala pada kasus tersebut? A. Sejajar dengan pintu atas panggul setinggi tepi atas simpisis. B. Sejajar dengan pintu atas panggul setinggi os ischiadica. C. Sejajar dengan pintu atas panggul setinggi spina ischiadica. D. Sejajar dengan pintu atas panggul setinggi os coccygeus. Atau E. Sejajar dengan pintu atas panggul setinggi tepi bawah simpisis. Jawaban yang tepat yaitu yang E, sejajar dengan pintu atas panggul setinggi tepi bawah simpisis. Baik, kita lakukan pembahasan. Bidang HOT dipelajari untuk menentukan sampai mana batas terendah janin turun ke dalam panggul pada persalinan, dan terdiri dari 4 bagian, di mana bidang HOT 1 adalah bidang yang dibentuk pada lingkaran pintu atas panggul dengan bagian atas simpisis dan promotorium. Lalu, bidang HOT 2, bidang ini sejajar dengan bidang HOT 1 terletak setinggi bagian bawah simpisis. Lalu, bidang HOT 3 adalah bidang ini sejajar dengan HOT 1 dan HOT 2 terletak setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Lalu, bidang HOT 4 adalah bidang ini sejajar dengan HOT 1, 2, dan 3 terletak setinggi dengan os coccygeus. Nomor 7, seorang perempuan umur 25 tahun dalam proses persalinan anak kedua. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70,
nadi 80 kali per menit, suhu 35,7 derajat Celcius, pembukaan 6 cm, his 3 kali dalam 10 menit lamanya 35 detik. Hasil pemeriksaan fisik, ibu terlihat kelelahan dan lemas serta his berkurang. Faktor apakah yang mempengaruhi proses persalinan tersebut? A. Passage, B. Power, C. Penolong, D. Psikologi, atau E. Passenger. Ada 5P dalam proses persalinan. Namun, pada kasus di atas, ibu terlihat kelelahan dan lemas serta his berkurang. Jadi, jawaban yang tepat yaitu yang B, yaitu power. Baik, kita bahas 5P yang mempengaruhi persalinan adalah power, di mana kekuatan atau tenaga untuk melahirkan yang terdiri dari his atau kontraksi uterus dan tenaga meneran dari ibu. Kemudian passage atau bisa disebut dengan jalan lahir, apakah jalan lahir ibu lunak atau keras. Lalu passenger, penumpang, psikologis ibu, serta penolong atau bidan. Paham ya teman-teman? Untuk pembahasan, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. Nyonya R usia 26 tahun hamil anak pertama dalam infartu kala 2 di PMB. Ibu mengatakan kenceng-kenceng dan ingin meneran. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan lengkap, kontraksi uterus adekuat, kepala turun di HOT 4 atau oskoksigis. Setelah dipimpin meneran selama 30 menit, bayi belum juga lahir. Apakah asuhan yang paling tepat? Selanjutnya, di sini kita lihat bahwa Nyonya R hamil pertama kali ya, dalam infartu kala 2. Kemudian di sini sudah dipimpin meneran selama 30 menit. Sedangkan batas waktu pada primipara atau G1 itu adalah dipimpin selama 2 jam untuk meneran. Jadi jawaban yang tepat yaitu stimulasi puting susu. Karena dengan stimulasi pada puting susu akan meningkatkan hormon oksitosin yang menyebabkan kontraksi uterus. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Nomor 9, Nyonya R usia 20 tahun G2P1A0 hamil 9 bulan. Datang ke PMB jam 10 dengan kenceng-kenceng hendak melahirkan dan ingin mengejan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, suhu 35,7 derajat Celcius, inspeksi vulva membuka, tekanan pada anus dan perineum menonjol. Apa tindakan yang paling sesuai dengan kasus tersebut? A. Melakukan masase atau counter pressure untuk mengurangi nyeri. B. Memberi kesempatan ibu untuk memilih posisi untuk mengejan. C. Memimpin meneran. D. Memastikan pembukaan lengkap dengan pemeriksaan dalam. Atau E. Menganjurkan ibu untuk menarik napas pada saat kontraksi dan tidak mengejan pada saat tidak ada kontraksi. Di sini teman-teman jangan terkecoh ya pada jawaban yang vulva membuka, tekanan pada anus dan perineum menonjol, di mana ini adalah sudah ada tanda-tanda kala 2 ya. Dan jawaban yang tepat yaitu memastikan pembukaan lengkap dengan pemeriksaan dalam. Dalam lagu APN, setelah ada tanda gejala kala 2, bidan selanjutnya melakukan pemeriksaan untuk memastikan pembukaan lengkap dengan cara pemeriksaan dalam. Jadi yang tepat adalah yang D, memastikan pembukaan lengkap dengan pemeriksaan dalam. Setelah melakukan pemeriksaan dalam dan memastikan pembukaan sudah lengkap, bidan bisa menganjurkan kepada ibu posisi yang diinginkan serta memimpin untuk meneran. Soal terakhir, Nyonya R usia 25 tahun G2P1A0 usia kehamilan 38 minggu kala 1 di BPM ditemani suami. Dengan keluhan, mules sering, hasil anamnesis tidak tahan dengan sakit pinggang. Minta digosok pada bagian yang sakit ini.
Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, respirasi 18 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, DJJ 132 kali per menit, penurunan 3/5, pembukaan 6 cm, porsio tipis lunak, ketuban utuh, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Meminta ibu istirahat. B. Mengajarkan ibu bernafas. C. Memberikan kompres dingin. D. Menjelaskan fisiologis persalinan. Atau E. Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Dengan cara suami memberikan sentuhan lembut atau menggosok-gosok secara pelan bagian pinggang atau bagian yang nyeri pada ibu. Paham ya teman-teman? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.